Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Dengan saya Dr. Seni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Kali ini saya berada di pusat kota Bondowoso, yaitu di Taman Kota Alun-Alun Ki Bagus Asra, Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya mencoba membuat konten tentang bagaimana saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, baik yang disampaikan lewat email maupun lewat YouTube saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban lebih panjang, karena kalau dalam ketikan itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi saya berusaha menjawabnya lewat video ini. Pertama, ada yang meminta saya bisa menjelaskan tentang perbedaan bab 7 dan bab 3. Oke, bab 3 adalah perpaduan dari bab 7 yang dulunya bunyinya layanan klinis berorientasi pasien dengan bab 8 yaitu manajemen penunjang layanan klinis yang digabungkan menjadi satu di bab 3 yaitu upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Dan ada beberapa elemen penilaian yang memang dibuang, bukan dibuang ya, tapi dipindahkan ke bab lain. Seperti contohnya di bab 7 itu di sana beberapa EP itu diulang-ulang, seperti adanya PPI contohnya ya, kemudian manajemen peralatan, kemudian manajemen gedung, itu dipindahkan ke bab lain untuk yang terbaru. Nah, ini contohnya. Kemudian di bab 8 yang dulunya ada laboratorium, obat, kemudian termasuk di sana juga ada rekam medis, kemudian manajemen peralatan dan lingkungan, itu ada yang dipindahkan ke bab 1 menjadi manajemen fasilitas kesehatan. Sehingga memang beban kita yang di UKP itu sepertinya berkurang karena beberapa instrumen dipindahkan ke bab lain, namun penataannya per sistem itu akan betul-betul dilihat apakah sudah urutannya sesuai dengan yang diminta gitu. Oke, sambil olahraga sedikit, menurut saya bab 3 itu lebih memudahkan kita dari 10 standar yang ada. Sekian kali revisi, saat ini ada 10 standar, kita sudah dimudahkan dengan setiap standar itu bisa dibuatkan satu SK payung. Contohnya standar 3.1, SK payungnya berbunyi penyelenggaraan layanan klinis. Standar 3.2, SK payungnya dapat berbunyi pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan. Standar 3.3, SK-nya berbunyi pelayanan kegawat daruratan, dan seterusnya sampai 3.10, penyelenggaraan kefarmasian. Dan setiap SK itu bisa membuat lampiran dengan copy paste isi pokok pikiran yang ada di standar instrumen. Jadi enaknya itu. Teman-teman, saya anjurkan teman-teman banyak membaca pokok pikiran, karena di sanalah inti dari apa yang diminta dari akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP ini. Rajin-rajin membaca pokok pikiran dan saya yakin teman-teman akan semakin memahami. Oke, saya ajak berkeliling dulu. Inilah Taman Kota Bondowoso. Iya. Oke, saya lanjutkan. Ada juga yang bertanya kepada saya, apa sih sebenarnya PR dari Pokja UKP ini, dari akreditasi yang pertama, dan apa yang perlu ditingkatkan di reakreditasi. Oke teman-teman, saya berjalan berkeliling di puskesmas-puskesmas yang saya dampingi. Untuk tahun ini saya mendampingi 6 puskesmas. PR terbesar baik mereka yang saya dampingi maupun puskesmas lainnya adalah bagaimana mempercantik rekam medis rawat jalan. Dan banyak hal di rawat jalan juga yang perlu ditata lebih baik. Karena biasanya teman-teman dulu berpikir bahwa UKP
pelayanan klinis itu lebih banyak nantinya dinilai di rawat inap. Namun ternyata ini yang menjadi temuan dari surveyor terdahulu, bahwa rawat jalan masih banyak yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu teman-teman, pertama, rekam medis rawat jalan tolong dipercantik, di makeover. Artinya seperti rawat inap ya, karena memang kendalanya kalau di kabupaten kami untuk rekam medis rawat jalan itu belum diberikan, belum ada pengadaan dari dinas kesehatan, tidak seperti untuk rawat inap. Jadi kita pengadaan melalui dana-dana yang lain seperti dana JKN begitu, untuk fotokopi dan cetak. Oke, dan itu sudah dilengkapi dan mulai berjalan tahun ini, sehingga teman-teman untuk pengkajian, kemudian asuhan keperawatan, asuhan gizi sudah bisa mulai berjalan seperti rawat inap. Kemudian yang kedua, PR-nya adalah tentang pelimpahan wewenang. Dan ini kaitannya erat dengan kompetensi untuk melaksanakan pemberian asuhan klinis. Jadi teman-teman perlu sekali untuk seorang dokter selalu hadir. Minimal satu dokter ada di puskesmas apabila memang banyak sekali kegiatan. Jadi harus ada kegiatan di luar gedung, rapat-rapat, dan seperti saya ya, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pendamping akreditasi. Jadi tetap harus ada dokter yang standby di puskesmas untuk melaksanakan pelayanan klinis, sehingga pelimpahan wewenang tidak terlalu sering dilakukan oleh selain dokter gitu. Yang selanjutnya juga PR yang ketiga yang sangat penting dan ingin sekali saya buatkan kontennya secara khusus, yaitu saya melihat sinergi lintas program belum berjalan dengan baik. Jadi tiap program itu masih terlihat berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa program yang memang sudah bagus, bisa berjalan bersinergi, seperti ANC terpadu milik KIA. Di sana sudah berjalan ya antara UKM dan UKP-nya. Kemudian di TB, nah ini TB ini menjadi PR buat teman-teman, pastikan bahwa program TB itu sudah berjalan sesuai dengan slogannya, yaitu TOS. Temukan pasien TB sebanyak-banyaknya. Di sini menandakan adalah kerja dari tim UKM, dan obati sampai sembuh. Itu TOS TB ya. Jadi di situ ada UKP. Jadi terlihat sekali sinergi antara UKM dan UKP-nya. Namun pastikan juga di sini bukan hanya sekedar menemukan dan mengobati, tapi juga pastikan dietnya bagi pasien TB yang mengalami gangguan gizi. Kemudian juga lingkungannya, artinya di sini kesehatan lingkungannya juga perlu. Jadi sanitarian juga harus turun di sini. Bila ini berjalan, jadi untuk program TB, selain ada dokter, ada programmer TB yang biasanya perawat ya. Kemudian di situ juga ada nutrisionis untuk mengatasi gizinya, dan ada sanitarian untuk keperluan untuk inspeksi sanitasi, karena TB termasuk penyakit berbasis lingkungan dan ini berjalan baik, bisa terbukti, tercatat, direkam medis dengan lengkap. Ini akan menunjukkan bahwa teman-teman sudah melaksanakan sinergi lintas program dengan sangat baik, dan itu akan memberikan poin yang bagus sekali. Dan PR selanjutnya untuk kita di puskesmas, untuk Pokja UKP, yaitu bagaimana memperbaiki komunikasi dan koordinasi lintas program lagi ya. Khususnya di sini di UKP antar unit, upayakan komunikasinya berjalan dengan baik sehingga pasien itu tidak lost. Contohnya ini dari rawat jalan ke rawat inap. Kita terbiasa dengan melakukan rujuk internal. Oke, kita sudah terbiasa melakukan rujuk internal. Namun yang sering lost adalah ketika pasien rawat inap itu dipulangkan, seharusnya dia kontrolnya ke rawat jalan. Ini komunikasinya seringkali itu tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi harusnya pasien begitu pulang dari rawat inap, dia diberikan surat kontrol yang isinya mirip dengan discharge planning, atau discharge planning di fotokopi diberikan kepada pasien juga tidak apa-apa.
pastinya dengan syarat jangan sampai ada diagnosa yang memang tidak boleh diketahui oleh pasien gitu ya. Contohnya B20, karena pasien sekarang sudah paham B20 itu apa. Itu jadi kalau kita memberikan surat kontrol kepada pasien tetap dengan kode diagnosa selain B20 gitu. Kemudian terapi apa yang sudah diberikan di rawat inap, kemudian penunjang apa itu, sehingga di rawat jalan pasien itu tidak lost kontak. Kita yang di rawat jalan juga tetap bisa melanjutkan terapi pasien. Oke teman-teman, demikian question and answer kali ini. Kita lanjutkan dengan konten berikutnya. Semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih dan tetap semangat untuk terus belajar dan mempersiapkan peningkatan mutu di Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.